Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. MotoGP 2026 mengaspal bareng Panigale V2, Marc Marquez langsung on fire. Hari-hari kelam yang sempat menyelimuti Marc Marquez kini resmi menjadi masa lalu. Insiden pahit di GP Indonesia Oktober silam saat tubuhnya terlempar usai ditubruk Marco Bezzecchi hingga tulang bahunya patah tak lagi menyisakan bayang-bayang ketakutan. Waktu telah menyembuhkan luka dan semangat balap sang juara dunia 7 kali MotoGP itu kembali menyala. Marc Marquez kini tersenyum, hatinya ringan, tubuhnya utuh, dan pikirannya sudah sepenuhnya tertuju pada satu hal, musim baru MotoGP 2026. Setelah hampir 3 bulan menjalani proses pemulihan yang disiplin dan penuh kesabaran, pembalap tim Lenovo Ducati itu akhirnya kembali mengaspal. Jalan comeback-nya tidak instan. Ia memulainya dari aktivitas dasar, bersepeda gunung untuk menguatkan otot, berlanjut ke motocross guna melatih refleks dan keberanian. Semua tahapan dilalui tanpa tergesa, seolah Marquez ingin memastikan bahwa tubuh dan pikirannya kembali seirama. Dan kini, momen yang paling dirindukan itu datang. Pada Kamis lalu, Marc Marquez kembali merasakan aspal sirkuit di bawah ban motorsport. Lokasinya di sirkuit Aspar, Spanyol, lintasan yang tak asing baginya. Ia menunggangi Ducati Panigale V2, motor produksi massal yang kerap menjadi senjata latihan para rider MotoGP sebelum menyentuh prototipe balap. Menariknya, hari itu juga menjadi hari naas bagi Fermin Aldeguer. Pembalap Gresini Ducati tersebut mengalami kecelakaan serius hingga patah tulang paha di sirkuit yang sama. Kontras terasa begitu nyata. Satu pembalap memulai kembali perjalanannya, sementara yang lain harus berhenti sejenak oleh nasib. Marquez sendiri melahap beberapa lap tanpa ambisi berlebihan. Tidak ada tekanan catatan waktu, tidak ada target kecepatan. Yang ia cari hanyalah satu hal, rasa. Riding perdana pada 2026, kembali ke atas motor untuk mendapatkan kembali feeling mengendarai, tulis Marquez singkat di media sosialnya. Kalimat sederhana itu menyimpan makna mendalam. Bagi pembalap sekelas Marc Marquez, feeling adalah segalanya. Ia bukan sekedar kemampuan memutar gas, tetapi insting, hubungan antara tubuh, pikiran, dan mesin. Dan dari hasil latihan tersebut, satu kesimpulan jelas, feeling itu sudah kembali. Foto-foto yang diunggah Marquez memperlihatkan sesuatu yang lebih berharga dari data telemetri, senyum lepas. Ekspresi bahagia yang selama berbulan-bulan menghilang akibat cedera, kini kembali menghiasi wajahnya. Tidak ada raut was-was, tidak ada bahasa tubuh ragu, yang tampak hanyalah pembalap yang menikmati setiap meter lintasan. Di usia 33 tahun, Marquez memang tidak lagi muda, namun api kompetisi di dalam dirinya justru terasa lebih matang. Kabar bahwa ia tengah menantikan kelahiran anak pertamanya bersama sang kekasih, Gemma Pinto, semakin menambah warna emosional dalam fase hidupnya saat ini. Marc Marquez bukan hanya pembalap, ia sedang memasuki babak baru sebagai manusia. Meskipun begitu, ia tetap memilih merendah. Tidak ada pernyataan bombastis soal comeback, tidak ada klaim siap langsung menang. Marquez paham betul, sesi di sirkuit Aspar hanyalah pembuka. Tantangan sesungguhnya masih menanti di depan mata. Ujian nyata akan dimulai di sirkuit Sepang Malaysia pada 3 hingga 5 Februari mendatang. Di sanalah Marquez untuk pertama kalinya akan menjajal Ducati Desmosedici GP26, motor yang akan menjadi senjata utamanya sepanjang musim MotoGP 2026. GP26 bukan motor sembarangan. Ducati menaruh ekspektasi besar pada paket terbaru mereka dan hanya 4 pembalap yang mendapat kehormatan menungganginya.
Selain Marquez, ada rekan setimnya Francesco Bagnaia, serta 2 rider tim satelit, Alex Marquez dari Gresini Ducati dan Fabio Di Giannantonio dari VR44 Ducati. Nama Alex Marquez layak mendapat sorotan khusus. Adik kandung Mark itu juga terlihat berlatih di sirkuit Aspar pada Jumatnya menggunakan Ducati Panigale. Musim 2025 lalu menjadi tonggak penting dalam kariernya. Runner-up klasemen akhir, konsisten, dan semakin percaya diri. Banyak pihak mulai menyebut Alex sebagai penantang terkuat Marc Marquez di internal Ducati musim ini, bukan tanpa alasan. Di saat Francesco Bagnaia justru terseok-seok sepanjang musim lalu, Alex tampil stabil dan dewasa. Persaingan kakak adik pun berpotensi menjadi bumbu paling menarik MotoGP 2026. Namun satu hal tetap tak berubah, Marc Marquez selalu menjadi pusat gravitasi. Selama ia sehat dan merasa nyaman di atas motor, tantangan itu nyata. Latihan singkat bersama Panigale V2 mungkin terlihat sederhana, tetapi pesan yang dikirimkannya sangat jelas. Marc Marquez telah kembali. Dan ketika ia kembali dengan senyum, biasanya dunia MotoGP bersiap menghadapi badai. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Saat anak buah Rossi mengaku bisa finish terakhir jika meniru setelan Marc Marquez. Dominasi Marc Marquez bersama Ducati di MotoGP 2025 bukan hanya menghadirkan kekaguman, tetapi juga menyisakan tanda tanya besar di benak banyak pembalap lain. Bagaimana mungkin motor yang sama bisa menghasilkan performa yang begitu jauh berbeda? Pertanyaan itulah yang secara jujur dijawab oleh Fabio Di Giannantonio, pembalap Pertamina Enduro VR46 yang juga merupakan anak buah Valentino Rossi. Di Giannantonio dan Marquez sama-sama menggeber Desmosedici GP25, motor paling kompetitif di grid musim lalu. Namun kesamaan alat tempur itu ternyata tak menjamin hasil serupa. Marquez tampil luar biasa, mendominasi sejak awal musim dan bahkan sudah mengunci gelar juara dunia sebelum kalender MotoGP 2025 berakhir. Sebaliknya, Di Giannantonio harus berjuang keras sepanjang musim dan menutup kejuaraan di posisi ke-6 klasemen akhir dengan koleksi 4 podium balapan utama. Perbedaan hasil itu memunculkan anggapan sederhana dari luar. Mengapa tidak meniru saja setelan Marc Marquez? Bukankah data telemetri dan konfigurasi motor bisa dipelajari? Logika tersebut terdengar masuk akal di atas kertas. Namun Di Giannantonio menegaskan bahwa realitas di lintasan jauh lebih kompleks. Pembalap yang akrab disapa Di Gia itu mengungkapkan bahwa meniru setelan pembalap lain, terlebih Marc Marquez, justru bisa menjadi bumerang. Bahkan dengan nada bercanda namun syarat makna, ia mengaku bisa saja finish terakhir jika memaksakan diri menggunakan setelan sang juara dunia. Masalahnya adalah pekerjaan di atas motor. Hal yang dicari hingga cara membalap setiap pembalap itu berbeda-beda, ujar Di Giannantonio, dikutip dari juara.net yang melansir Motosan. Pernyataan itu menggambarkan betapa personalnya hubungan antara pembalap dan motor MotoGP modern. Menurut Di Gia, ia memang mempelajari gaya dan data pembalap lain, termasuk Marc Marquez. Ia tak menampik bahwa proses belajar dari yang terbaik adalah bagian dari evolusi seorang rider. Namun ia juga menyadari ada batas yang tak bisa dilewati hanya dengan menyalin setelan teknis. Percayalah pada saya sudah mempelajari pembalap lain dan berusaha meningkat dengan apa yang saya pelajari itu. Namun, saya tidak pernah mencapai titik seperti mereka, lanjutnya. Disinilah letak keunikan Marquez. Setelan motor yang digunakan sang juara dunia seringkali ekstrim dan menuntut gaya membalap yang tidak lazim. Marquez dikenal mampu menari di atas batas traksi, mengendalikan motor dalam kondisi nyaris jatuh, dan tetap melaju cepat saat pembalap lain sudah menyerah. Setelan yang cocok untuk gaya seperti itu, menurut Di Gia, belum tentu bisa diterapkan oleh pembalap lain. Setelan mereka memang dengan mudah Anda tiru. Kendati demikian, cara mengendarai setelan itu yang kemudian berbeda, jelasnya. Pernyataan paling jujur sekaligus mencolok pun keluar dari mulut pembalap VR46 tersebut.
Kalau saya meniru setelannya Marquez, saya pasti finish terakhir, ucapnya tanpa ragu. Bagi Di Gia, performa di MotoGP bukan sekedar angka di komputer atau grafik telemetri. Ada aspek rasa, kepercayaan, dan kenyamanan yang tak bisa digantikan. Setiap pembalap memiliki kebutuhan berbeda dari motornya, mulai dari karakter pengereman, masuk tikungan, hingga respons gas saat keluar tikungan. Semua tergantung apa yang Anda inginkan dari sepeda motor itu, katanya. Tergantung apa yang Anda minta pada tim, serta apa yang membuat Anda nyaman. Ia menekankan bahwa kenyamanan bukan berarti bermain aman. Justru rasa percaya pada motor itulah yang memungkinkan pembalap tampil menekan dan konsisten di batas maksimal. Tanpa kepercayaan tersebut, kecepatan justru akan sulit diraih. Menariknya, Di Giannantonio juga menyinggung Francesco Bagnaia, pembalap pabrikan Ducati yang sama-sama menggunakan Desmosedici GP25 musim lalu. Meski berstatus juara dunia dan pembalap utama Ducati, Pecco juga sempat mengalami kesulitan menjinakkan motor yang sama. Itu bukanlah perkara yang mudah, ujar Di Gia, membela kompatriotnya tersebut. Ia menolak anggapan bahwa kesulitan Bagnaia semata-mata disebabkan penurunan kemampuan membalap. Ini bukan perkara, Pecco harusnya membalap lebih baik, atau dia tidak boleh begini begitu, tegasnya. Karena tidak selalu seperti itu. Menurut Di Gia, bisa jadi Pecco dan timnya justru terlalu fokus mencari sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dicari. MotoGP modern, katanya, seringkali menjerumuskan pembalap ke dalam labirin data dan eksperimen teknis yang justru menjauhkan mereka dari rasa alami di atas motor. Mungkin mereka mencari satu hal yang sebenarnya tidak perlu dicari, katanya. Saya tegaskan lagi bahwa kondisinya berbeda, jadi Pecco tidak kehilangan kemampuan membalap. Pengakuan jujur Di Giannantonio ini membuka mata bahwa kehebatan Marquez bukan hanya soal motor terbaik atau setelan ajaib. Ada faktor manusia yang sangat dominan, insting, keberanian, dan gaya membalap yang tidak bisa disalin begitu saja. Di era MotoGP yang semakin teknis, kisah ini menjadi pengingat bahwa motor tercepat tetap membutuhkan pembalap yang tepat untuk menghidupkannya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez pamer progres pemulihan jelang MotoGP 2026, target comeback sang juara tak main-main. Marc Marquez kembali mengirim sinyal kuat ke seluruh padok MotoGP, meski musim 2025 baru saja berakhir dengan gelar juara dunia di tangannya, sang baby alien belum benar-benar menikmati masa liburan. Cedera bahu yang memaksanya absen di 4 seri terakhir musim lalu justru menjadi pemantik tekad baru. Kini, jelang MotoGP 2026, Marquez memamerkan progres pemulihan yang kian menjanjikan, dan target comeback-nya jelas bukan sekadar simbolis. Setelah mengalami cedera bahu akibat insiden senggolan dengan Marco Bezzecchi di sirkuit Mandalika pada GP Indonesia 2025, Marquez langsung menepi dari lintasan balap. Keputusan itu diambil demi satu tujuan besar, memastikan pemulihan total agar siap menghadapi musim berikutnya tanpa bayang-bayang cedera. Bagi pembalap dengan mentalitas juara seperti Marquez, absen bukan tanda menyerah, melainkan bagian dari strategi. Dalam laporan terbaru yang dirangkum dari Crash, juara bertahan MotoGP tersebut kini telah memasuki fase baru dalam proses pemulihannya. Marquez mulai kembali menunggangi motor, bukan di lintasan aspal, melainkan di medan motocross. Sebuah langkah yang menandakan bahwa kondisi fisiknya, khususnya bahu yang cedera, telah menunjukkan kemajuan signifikan. Perjalanan pemulihan Marquez tidak instan. Ia memulainya dengan latihan bersepeda gunung pada pertengahan Desember, sebuah aktivitas yang relatif aman namun efektif untuk menjaga kebugaran dan kekuatan otot. Beberapa hari kemudian, tepatnya 22 Desember, Marquez melangkah lebih jauh dengan menjalani latihan dirt track. Sepekan berselang, ia kembali mengulangi sesi serupa dengan intensitas yang meningkat. Puncaknya terjadi ketika Marquez membagikan sebuah video di media sosial pada hari Rabu. Dalam video tersebut, ia terlihat menunggangi Ducati Desmo 450 versi motocross.
Senyum di balik helm dan gerak motor yang stabil menjadi pesan tak tertulis. Sang juara sedang dalam jalur yang tepat. Kami terus menunjukkan kemajuan, tulis Marquez singkat namun syarat makna. Menariknya, sesi latihan itu tak hanya menjadi panggung bagi Mark. Sang adik, Alex Marquez, turut hadir dan ikut menjajal motor Desmo 450 untuk pertama kalinya. Alex yang finish sebagai runner-up MotoGP 2025 tampak menikmati pengalaman barunya. Hari mencoba motor baru selalu menyenangkan, tulis Alex di Instagram, hampir bersamaan dengan unggahan sang kakak. Kehadiran duo Marquez di lintasan motocross seolah menjadi simbol kesiapan mereka menyongsong tantangan baru. Keduanya diperkirakan akan mulai kembali berlatih di lintasan aspal dalam beberapa hari ke depan sebagai bagian dari persiapan menuju tes resmi MotoGP di Sepang pada awal Februari 2026. Dari sisi kondisi fisik, kabar baik juga datang langsung dari Marquez. Ia sebelumnya mengungkapkan bahwa proses pemulihannya telah mencapai 70 hingga 80%. Mengutip laporan Corse di Moto, putra Julia Marquez itu kini sudah mulai menjalani latihan beban dan latihan motor secara lebih intensif. Ini menjadi bukti keseriusannya untuk memastikan tulang dan ligamen bahunya pulih sepenuhnya sebelum memasuki fase krusial pramusim. Langkah-langkah terukur tersebut menegaskan satu hal, target comeback Marquez sejak seri pembuka MotoGP 2026 bukan sekadar wacana. Ia ingin kembali dalam kondisi siap tempur, bukan setengah-setengah. Namun pemulihan fisik hanyalah satu sisi cerita. Di balik tekad kuat Marquez, ada tantangan besar yang menantinya. MotoGP 2026 diprediksi akan menjadi musim dengan persaingan paling sengit dalam beberapa tahun terakhir. Marquez sendiri secara terbuka mengakui bahwa ia tidak sepenuhnya yakin bisa mengulang dominasi seperti musim 2025. Dalam laporan Crash, rider bernomor 93 tersebut bahkan menyebut adiknya sendiri, Alex Marquez, sebagai rival utama. Alasannya sederhana namun krusial. Alex akan menggunakan motor pabrikan yang sama, GP26. Dengan paket teknis identik dan motivasi tinggi sebagai penantang gelar, persaingan kakak adik ini diprediksi bakal memanas sejak seri pembuka. Selain Alex, Marquez juga mewaspadai sejumlah nama besar lainnya. Jorge Martin diperkirakan akan kembali dalam kondisi fit dan siap merebut kembali posisi teratas. Francesco Pecco Bagnaia tak bisa dianggap remeh, terutama jika ia mampu bangkit dari musim yang kurang konsisten. Sementara itu, Aprilia juga menjadi ancaman nyata lewat Marco Bezzecchi, pembalap yang musim lalu sempat terlibat insiden dengan Marquez. Dengan waktu yang masih tersisa sebelum tes pramusim di Sepang, Marquez memiliki kesempatan emas untuk menyempurnakan pemulihannya. Namun satu hal sudah jelas, sinyal yang ia kirim lewat latihan motocross bukan sekadar pamer progres, melainkan pernyataan tegas bahwa sang juara dunia datang ke MotoGP 2026 dengan ambisi besar. Marc Marquez belum selesai, dan jika pemulihannya berjalan sesuai rencana, musim depan bisa menjadi panggung baru bagi rivalitas, drama, dan pembuktian sang baby alien. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your